Selamat malam sahabat pembelajar. Setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Pada malam hari ini saya mengundang seorang sahabat saya, yaitu saya panggilannya dengan Pak Ian. Ya, Pak Ian adalah mitra saya di Natural Way of Living. Bahkan kami juga pernah mengajar bersama. Pada saat itu mengajar membuka hati. Nah, baik, kita sapa Pak Ian terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Ian. Selamat malam, Bu Opi, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa kabarnya nih, Pak Ian? Baik nih, tadi pagi habis selesai suntik vaksin panjang antrinya di puskesmas ya. Lagi banyak. Wow. Hari ini gimana setelah suntik vaksin? Ada masalah sedikit, demam-demam atau oke-oke aja nih, Pak Ian? Oke aja, cuma setelah vaksin kok agak sedikit lapar ya. Ternyata belum makan siang. Itu aja nggak ada masalah. Bukan efek vaksinnya, tapi karena belum makan siangnya. Setelah makan kok pulih kembali. Ternyata belum makan saja itu. Bukan karena vaksin. Oke, baik. Nah, pada malam hari ini Pak Ian akan mengambil topik, yaitu 3 cara cepat dan efektif untuk melejitkan karier dan bisnis. Ya, tetapi sebelum kita dengarkan pemaparan dari Pak Ian dan kita nanti ngobrol-ngobrol bersama, kita ingin Bapak Ibu semua, sahabat pembelajar semuanya, follow dulu Instagram dari Indonesia_belajar.id dan kemudian Facebook juga di indonesiabelajar.id. Dan jangan lupa follow juga Facebook saya, Idayanti Sudiro, Instagram saya juga Idayanti Sudiro. Nanti di akhir acara, Pak Ian juga akan memaparkan sosmednya ya, mungkin Pak Ian ya. Oke, Pak Ian, kita akan berbincang tentang apa sih nih Pak? Persisnya apakah ini dari pengalaman Pak Ian atau bagaimana Pak tentang 3 cara efektif ini? Iya, sebetulnya lebih banyak saya gali dari pengalaman ya. 1-2 dapat melalui buku dan training, tapi kebanyakan ini istilahnya rangkuman pengalaman saya bekerja 21 mungkin 22 tahun ya. Cukup lama walaupun wajah saya masih kelihatan muda, tapi bekerja sudah lumayan lama. 17 tahun ya Pak ya? Oke, jadi Pak Ian kegiatannya sebetulnya apa Pak sehari-hari Pak? Kalau saat ini masih bekerja tapi kan WFH ya, tidak ya karena nggak boleh ke kantor kan, kita semuanya di rumah semua. Ya, saya juga sebagai coach ya, coach bisnis dan juga masih punya klien dan membantu online ya, juga cukup sibuk membantu klien-klien dan juga ada kegiatan di NWL untuk meditasi, membuka hati, dan juga kegiatan sosial lainnya ada beberapa kelompok sosial lainnya. Iya. Nah, Pak Ian dengan latar belakangnya sebelumnya apa sih Pak sebetulnya? Saya memang pendidikannya manajemen SDM, memang senang di develop people ya, bagaimana meningkatkan kualitas SDM sampai baguslah gitulah. Memang senang learning, kemudian tumbuh, kemudian bagaimana bisa mencapai perkembangan yang lebih baik lagi dan lebih cepat gitu ya. Itu yang saya geluti selama 20 tahun ya, training, development, HR, kemudian SDM, kemudian ya pengembangan self development, pengembangan pribadi dan sebagainya. Jadi apa yang Pak Ian tekuni saat ini tidak bertentangan dengan pendidikannya ya, karena kadang-kadang ada orang yang pendidikannya apa, tapi kemudian beralih profesi dan menggeluti suatu dunia yang lain. Ternyata Pak Ian tetap stick dari dulu, belajar sampai dengan sekarang juga mengamalkan. Jadi apa yang Bapak dapatkan di pembelajaran kuliah dulu itu tetap dapat diterapkan ya. Tapi boleh saya berbincang gini, apa yang Bapak dapatkan pada saat masa kuliah gitu ya, dibandingkan dengan sekarang nih, terutamanya apa yang berbeda atau apa yang sama dalam hal
SDM? SDM. Kebanyakan kalau di kuliah sih memang membahas buku-buku yang ya Gary Dessler dan sebagainya, kebanyakan buku-buku asing yang sebetulnya dalam banyak hal prakteknya tidak begitu sesuai dipakai di Indonesia ya, cukup banyak ya. Jadi theoretical yang kita dapat di kampus, di bangku kuliah, begitu sampai di lapangan tidak semua bisa dipakai. Itu yang cukup ini ya. Tapi untuk beberapa hal seperti kayak kompensasi benefit dan sebagainya, ya masih bisa digunakan. Misalnya bagaimana menggali tingkat kepuasan customer dan sebagainya, memakai Gallup itu masih oke. Namun cukup banyak yang tidak begitu pas, yang misalnya company culture dan sebagainya, mereka juga memakai banyak teori ya, tapi begitu dipakai di Indonesia nggak pas ya. Jadi memang kita mesti formulasi masing-masing. Jadi ada yang bisa dipakai, ya ada yang tidak. Apalagi itu ada dua yang cukup beda, satu industri dan dua lokasi. Misalnya di bidang industri konstruksi tidak sama ketika di retail, dan di Jakarta tidak sama ketika di Papua. Saya pernah di Papua ya, tidak sama juga ketika di saat ini headquarter kami di Jogja. Jadi punya dampak itu juga cukup signifikan. Teori yang sama yang mungkin bisa jalan di Jakarta tapi dibawa ke Jogja nggak begitu pas. Jadi mesti ada adjustment di situ. Jadi kemungkinan itu juga berhubungan dengan apa ya? Apakah budaya ataukah kebiasaan orang dari lokasi tertentu ya, dan tertentu juga misalnya dibandingkan dengan misalnya bukunya tuh dari luar, mungkin cara pandang orang Barat itu berbeda dengan orang Indonesia. Ada pengaruhnya di sana juga? Iya, ada faktor budaya setempat. Misalnya kalau di buku asing dikatakan memberi pujian dan sebagainya, namun di beberapa culture penyampaian dan bagaimana reward dalam bentuk pujian itu di Jogja misalnya agak sedikit disesuaikan. Dan tapi juga cukup unik saat ini milenial ya. Kebetulan saat ini kan perusahaan saya di startup dan 95% di bawah 30 usianya. Saya dan foundernya yang paling tua di situ. Culture-nya memang agak tidak sama. Jadi bagaimana mereka dengan berani misalnya WA ke pimpinan, Pak saya mau gini-gini. Kalau dulu sih nggak gitu ya, jadi kita mengkomunikasi dengan pimpinan tuh kayak takut banget ya, generasi 80-90-an ya. Tapi generasi 2000 ke atas ini agak sedikit beda untuk itu. Jadi ada faktor budaya iya, ada faktor juga generasi, dan juga ada perubahan teknologi yang cukup punya andil kelihatannya ya dalam mengubah culture company maupun ritme kerja ya. Dulu kita kalau dianggap kerja tidak lama itu 2-3 tahun. Saat ini milenial itu 6 bulan, 3 bulan udah pindah. Setahun itu sudah lama mereka. Saya sudah lama kerja Pak. Kamu kerja berapa lama? 1 tahun. 1 tahun udah lama. Bagi mereka 1 tahun itu sudah cukup lama. Nah, ada beda culture itu saat ini yang cukup menonjol di perusahaan ya. Ya tempat iya, budaya setempat iya, dan juga gap generasi gap di dalam company itu ya, terutama yang usianya agak jauh ya. Iya, kalau dulu rasanya ya waktu saya bekerja tuh kalau 2-3 tahun itu rasanya udah cukup sebentar sih. 3 tahun udah pindah gitu kan. Itu udah termasuk sebentar, sekarang udah berbeda sekali ya. Nah, yang akan Pak Ian sampaikan nih tentang 3 cara cepat dan efektif untuk melejitkan karir dan bisnis. Ini berhubungan dengan milenial ataukah juga di atasnya gitu Pak Ian, yang Pak Ian akan uraikan? Sebagai prinsip umum itu berlaku semua ya. Jadi tidak pandang apakah dia generasi milenial atau apa, prinsip ini dapat dipakai oleh siapapun ya. Tapi ini kan saya ambil dari pengalaman begitu banyak dan pengalaman yang lain juga. Bagaimana sih mereka mengatasi stuck tidak bisa naik jenjang lagi, bagaimana mereka supaya bisa naik jabatan, naik gaji dan sebagainya, apa sih yang mereka lakukan? Nah, pengalaman itu kelihatannya prinsipnya masih dapat dan bisa dipakai oleh siapapun ya. Dan cukup mudah, mungkin sebagian kita sudah tahu, tapi kan untuk melakukannya butuh ketekunan dan konsistensi dan sebagainya. Baik Pak Ian, saya persilahkan Pak Ian untuk memulai paparannya.
Baik, terima kasih Bu Oki. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk langsung saja masuk ke materinya. Saya akan share screen ya. Mungkin nanti dia tidak panjang materinya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini saya, walaupun di fotonya itu botak, aslinya itu tidak punya rambut ya, jadi memang sama ya. Jadi saat ini saya Chief untuk Human Resources di perusahaan startup, headquarter-nya di Jogja, di Jakarta, marketing sama development dan sebagainya. Saya juga 2 tahun belakangan mendalami bisnis coach dan life coach ya. Satu sekolah tuh dengan Ibu Oki, Bu Enda. Tapi juga saya belajar NLP coach di NLP, saya juga belajar coach Asia, terutama bisnis coach ya. 4-5 sekolah coaching saya dalami untuk bisnis ya, nggak cuma satu. Nah, langsung saja pada intinya. 3 caranya mungkin kita sudah sebagian tahu. Ini kan dirangkum, diringkaskan, terutama sih pengalaman saya dulu. Bagaimana mengatasi dan menaikkan itu kita ya. Yang pertama cukup penting memang kembali ke bagaimana kita menghadapi atau menyikapi situasi, atau dengan singkat kita istilahkan star mindset ya. Pola pikir, pola sikap yang bintang, yang menuju ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dulu waktu saya jadi karyawan, saya kerja 99 dan tahun 2000 pindah ke Jakarta. Cukup lama tuh 3-4 tahun, hanya pada satu posisi nggak naik-naik. Sampai kadang-kadang saya frustasi kan, terus saya, wah, waktu itu konsep saya begini, wah saya mesti naik gaji dulu, setelah naik gaji, saya akan kerja maksimal dan sungguh-sungguh. Selama belum naik gaji, saya malas, ngapain kerja, capek-capek lah, gaji juga nggak naik-naik dan sebagainya. Itu cukup banyak konsep itu, ide itu di kami karyawan ya. Kemudian ada teman yang bilang kerja itu bahasa banyak-banyak, dikit saja, yang penting dilihat bos katanya. Ada lagi yang bilang begini, nanti deh kalau saya udah punya bisnis, saya akan bosan kerja sungguh-sungguh. Saat ini mah santai aja lah katanya. Ada lagi yang bilang, nggak usah terlalu semangat, kamu kerja mati-matian, banting tulang tuh hanya bikin bos kaya. Ngapain kita gini-gini aja. Dan ada yang bilang, wah mau kerja rajin atau males dan sebagainya. Gaji juga sama. Nggak ngaruh juga kita, jadi ngapain kerja maksimal dan sebagainya. Dulu saya cukup, pemikiran ini cukup masuk di saya dan membuat saya cukup lama, ya beberapa tahun ya, tapi nggak sampai 4-5 tahun, stuck tidak bisa naik pada satu jabatan. Nah kemudian belakangan sih setelah cukup panjang saya tahu, oh ternyata tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Ya misalnya kita bilang, kapan kita kerja bikin bos tambah kaya? Iya, kalau bosnya merugi, usaha tutup, kita di PHK. Jadi, atau saya bilang, nanti kalau kita udah punya bisnis ya, nah sesudah kita punya bisnis, kita bosan kerja tekun, kerja sungguh-sungguh. Ternyata enggak juga ya. Jadi beberapa teman yang kemudian dia buka usaha, sebab sudah biasa kerja tidak begitu maksimal di kantornya, begitu dia buka usaha juga tidak maksimal kerjanya. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan saat ini menjadi kebiasaan dan tidak bisa seketika kebiasaan itu diubah walaupun kita pindah. Sama seperti kita bilang, nantilah saya mau doa, tekun ibadah, nunggu tua, nunggu menjelang mati saya akan ibadah. Enggak juga ya, ternyata cukup banyak kita menemukan setelah dia memasuki usia lanjut, enggak juga, enggak rajin-rajin juga. Jadi itu ada suatu kebiasaan, ada suatu habits yang dibentuk dan tidak bisa kita bilang, besok kalau sudah begini saya akan begini. Kalau saat ini tidak ada perubahan di kita. Nah itu yang cukup unik. Dan ide-ide ini cukup banyak juga. Oh nantilah kita kerja sungguh-sungguh,
naik gaji dulu, kalau belum naik gaji saya nggak mau katanya. Begitu naik gaji, tetap begitu juga kerjanya, kan udah kebiasaan kerja begitu. Nah, uniknya lagi kalau kita tanya ke bosnya, ini bos ya, bos ada yang minta naik gaji. Bosnya bilang, apa? Minta naik gaji katanya. Naik gaji gimana? Kerjanya males-malesan. Lembel nggak mau. Cuma kalau ada bosnya aja kerjanya, tapi banyakkan nyolongnya, istirahat mulu, main HP, dan sebagainya. Nah, singkatnya dari bosnya tanggapannya begini. Jadi seperti apa? Saling menunggu ya. Lingkaran itulah kenapa nggak naik-naik. Bosnya nggak naik-naikin gaji, kemudian yang kerja juga nggak naik-naik pangkatnya, nggak naik juga gajinya. Dia mengeluh, dia komplain, dan semakin tambah lama semakin jelek kualitasnya. Tapi dia juga tidak pindah ke tempat lain. Nah, dia apply ke tempat lain juga nggak keterima juga. Tapi kualitasnya begitu-begitu aja, hidup segan, tidak mau bagus juga enggak kerjanya, jelek-jelek amat, ya masih oke dia bisa melakukan sebagainya sebatas kewajiban yang dipenuhi, dia masuk kantor, dia masuk sesuai jam kerjanya, dia kerja seadanya, secukupnya istilah dia, tapi tidak membuat dia dipecat, tapi nggak jelek-jelek amat juga, tapi nggak bagus-bagus juga. Kalau nilai dapat 5,5, 6 gitu kan, tapi nggak sampai bagus, tapi nggak sampai membuat dia sangat jelek juga. Nah, jadi begini nih, bertahun-tahun apa? Nah, jadi kayak apa? Mana duluan? Saya mau 4 tahun duluan. Jadi situasi ini terjadi tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cukup panjang. Nah, saya juga mengalami situasi ini nih waktu itu. Sempat masuk tahun ke-2 setengah, 3 tahun, dan wah saya lihat wah kalau begini terus lama-lama saya nggak bisa jadi lebih tinggi kan, cuma staff ya. Pengennya kan SPV, supervisor, pengennya manajer, pengennya BOD dan sebagainya, direktur dan macam-macam. Dan saya tanya tuh kebetulan ada satu direktur kan yang cukup bagus. Ini bagaimana saya memecahkan mindset yang tidak tepat ini ya. Saya tanya, Pak, kalau saya mau naik jabatan, mau naik gaji, apa yang mesti saya lakukan? Terus dia liatin saya. Nah, sini. Dia nanya gini, kamu tahu mengapa kamu dipekerjakan oleh perusahaan? Nah, ini saya agak lama itu. Mengapa perusahaan meng-hire kamu dan mau menggaji kamu? Ya, supaya saya bekerja, Pak. Iya, kerja macam apa yang diinginkan oleh perusahaan? Nah, kemudian kami diskusi cukup panjang waktu itu. Dari situ saya tahu, oh ternyata sebetulnya perusahaan itu menginginkan sesuatu dan sebagai imbalannya dia memberikan sesuatu ke kita. Nah, jadi kalau kita ingin naik gaji bisa, tapi memenuhi apa yang diinginkan oleh perusahaan itu. Nah, kemudian dari situ tuh saya mulai muncul, wah kalau begini saya mesti ubah. Nah, muncullah apa yang belakangan saya sebut sebagai star mindset ya. Nah, waktu itu dia tanya juga, nah kalau kamu jadi bos, jadi pimpinan, ada anak buah kamu datang kepadamu, kemudian bilang ke kamu, Pak, saya mau minta naik gaji. Sebagai bos, apa yang kamu katakan kepadanya? Ya saya mulai mikir tuh. Nah, waktu itu dia dengan tidak langsung mengajak dan menempatkan saya pada posisi atasan atau pada posisi owner atau pada posisi pemilik bisnis ya. Nah, mengapa perusahaan mau menaikkan gaji karyawan? Dia tanya lagi. Ya karena kerjanya bagus Pak, saya bilang kan. Dan dia tanya lagi, karyawan macam apa yang perusahaan mau dengan sukarela menaikkan jabatannya, pangkatnya, gajinya. Nah, apakah dengan kualitas kerja kamu saat ini, kamu pantas naik gaji? Gitu. Saya diam gitu kan. Cukup lama, agak malu-malu juga kan, wah ini. Tapi kan waktu itu kan, ya saya udah kepala ngomong kan, kepala malu kan. Ya mungkin belum sih Pak. Makanya saya mohon nasihat Bapak ini gimana. Iya. Nah, kemudian dia bilang begini, kalau saya jadi atasan, kalau kerja kamu bagus, saya tidak segan-segan menaikkan gaji kamu katanya.
Tapi bagus itu ada ukurannya, dibilang KPI kamu penuh apa enggak, penilaian kinerja ya, kemudian kedisiplinan gimana, prestasi kerja gimana, dan sebagainya. Nah, kalau ini kamu tidak bisa memenuhi, mintanya gaji gimana sih kamu, katanya. Kontribusi kamu tidak seimbang dengan yang perusahaan kasih, katanya. Tapi kalau yang bisa kamu kontribusikan kepada perusahaan, yang kamu berikan kepada perusahaan bisa lebih tinggi, perusahaan pasti kalau dia mampu tidak akan segan-segan untuk menaikkan posisimu atau gajimu, dia bilang. Nah, dari situ saya mulai berubah. Kalau dulu saya punya ide, naikkan gaji saya dulu, saya akan bekerja maksimal. Oh, ternyata salah, saya bilang. Saya mesti kerja bagus dulu, kerja lebih dulu, kemudian gaji akan mengikuti. Bukan sebaliknya. Dan konsep saya mulai berubah tuh, saya mesti memberikan dulu kinerja saya, udah mendapatkan sesudahnya ya kenaikan jenjang atau perbaikan gaji atau apapun ya. Nah, mulai berubah tuh. Nah, sejak itu saya mulai mengevaluasi bahwa ternyata selama ini saya tidak begitu pas bekerja dengan konsep yang saya pegang. Kemudian saya tanya, terus bagaimana Pak supaya bisa untuk dapat mempercepat ini semua? Nah, kemudian diskusi panjang, kemudian saya menyimpulkan dengan satu kata. Satu katanya di kunci yang kedua. Tadi yang pertama kan perbaiki mindset, menjadi style mindset. Yang kedua, jadilah kompeten atau memiliki kemampuan. Cukup simpel dan kita kebanyakan sudah tahu ya. Jadi mengapa kita dipekerjakan oleh perusahaan? Supaya kita mampu melakukan tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada kita menjalankan tugas itu. Kemudian apa itu kompetensi? Kompetensi ada tiga segitiga ya. Dia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau seseorang dikatakan dia memiliki kompetensi dalam bidang accounting, dia memiliki pengetahuan apa itu accounting, teorinya gimana dan sebagainya, tapi juga tidak cukup hanya tahu. Yang tahu itu kan lebih banyak di pemikiran, di otak ya. Indikasinya dia bisa mengatakan apa yang dia ketahui. Tapi juga tidak hanya tahu, tapi bisa melakukan. Itu yang dikatakan sebagai keterampilan. Melakukan misalnya kalau accounting, menuliskan dan membuat jurnal keuangan, bikin laba dan sebagainya ya. Raja dan teman-temannya. Kalau di SDM, pengetahuan tentang bagaimana melakukan rekrutmen, training development, dia tahu konsepnya, tapi juga tahu bagaimana melakukannya. Misalnya bagaimana mencari kandidat, melakukan job posting, kemudian melakukan interview, assessment, sampai ke onboarding dan penjelasan kepada dan sebagainya. Ini tidak hanya tahu tapi bisa melakukan. Dan juga hal ketiga dari kompetensi jadi pengetahuan, keterampilan adalah sikapnya atau soft skill-nya atau motivasinya atau personality-nya. Sikapnya misalnya tanggung jawab, kemudian tim leader-nya, leadership-nya, kerjasama kelompok, kemudian dan juga ketelitian dan sebagainya. Nah, tiga hal inilah yang disebut sebagai kompetensi dan seseorang dikatakan kompeten. Nah, ini dari situ saya cukup banyak insight, ternyata selama ini saya menuntut banyak hal, tapi kemampuan saya sebetulnya belum cukup untuk menjadi manajer. Waktu itu saya masih staf ya. Manajer itu kompetensi utamanya adalah mampu memimpin dan mengarahkan sebuah tim. Saya tidak punya pengalaman memimpin tim waktu itu. Yang kedua, dia mampu strategic thinking dan menguasai masalah gini-gini. Nah, waktu itu saya belum bisa untuk berpikir strategis, hanya memikirkan saya dan skop yang terbatas. Dan waktu itu juga menguasai A sampai Z bidangnya, mulai dari rekrutmen sampai ke dismissal atau pemisahan hubungan kerja, PHK dan sebagainya, training, development, coaching dan sebagainya cukup banyak ya. Waktu itu saya hanya tahu apa yang saya kerjakan saja,
belum mencakup semuanya. Jadi kalau begitu saya belum begitu kompeten, walaupun saya merasa bisa ya untuk menjadi manajer. Nah, mulai muncul pemahaman kesadaran waktu itu. Nah, mulailah saya menggali dan mendalami bagaimana supaya bisa lebih kompeten lagi. Kompetensi itu memang, nah tadi pengetahuan kan didapat dari pendidikan formal, bisa juga non formal, bisa kursus internet, buku atau pelatihan atau sertifikasi, keterampilan dari pengalaman, dan juga apa yang kita lakukan, prestasi ya. Nah, kalau soft skill lebih ke sikap pemenang, attitude ya, sikap yang positif, kemudian sikap yang kerjasama, memimpin bawahan, bersikap kepada atasan, bersikap kepada teman, dan sebagainya. Nah, kemudian saya mulai menggali bagaimana sih supaya saya bisa menjadi kompeten, staff, menjadi SPV, menjadi manajer ya. Ini di tahun ke-3 saya bekerja, saya mulai bikin peta. Waktu itu saya evaluasi saat ini saya di mana, apa gap yang dibutuhkan untuk mencapai manajer. Waktu saya pengen jadi manajer ya. Jadi saya kerja 3 tahun ya, jadi 2003 lah. Saya pengen jadi manajer 2004-2005 gitu ya. Saya sediakan waktu setahun lah untuk menutupi gap itu. Kemudian bagaimana saya bisa mencapainya, lewat mana dan berapa lama. Lewat mana itu ya, bagaimana supaya bisa punya pengetahuan, keterampilan, sikap yang dibutuhkan oleh manajer ya. Tujuannya kan kompetensi yang dibutuhkan sebagai manajer SDM ya. Nah, kemudian lewat mana saya melakukan training ya, sertifikasi HR di beberapa tempat, kemudian saya mengikuti diskusi beberapa kelompok HR juga, kemudian ya banyak ikut kegiatan mereka gitu dan sebagainya, dan juga ilmu yang didapat saya coba pakai di kantor juga. Jadi misalnya tentang ini company culture atau apa, coba dipakai 1-2, lama-lama kompetensinya meningkat dan pengetahuan meningkat. Nah, dari situ saya bikin planning, saat ini kondisi saya begini, yang dibutuhkan untuk menjadi manajer begini. Dibutuhkan, saya masih butuh sertifikasi ini, sertifikasi SA, sertifikasi ini, saya butuh pengalaman sebagai memimpin tim. Waktu itu saya belum punya tim, tapi saya bisa kayak bikin project begitu, minta untuk handle project ya, jadi bukan tim tapi project. Di project kan kita membawai beberapa teman ya, bukan staff, teman. Kemudian dari situ saya punya pengalaman untuk memimpin tim ya. Dari sini saya kelemahan saya belum punya tim ya, belum bisa memimpin tim. Oke, bagaimana saya mengatasinya? Bahkan suka banyak beberapa proyek tuh, satu proyek ini siapa yang mimpin kan ditawarkan kan. Saya minta saya mimpin beberapa proyek, dan di situ saya pakai untuk pengalaman, skill dalam memimpin teman atau memimpin ya, bukan anak buah teman ya. Kemudian saya targetkan 1 tahun, jadi 6 bulan pertama saya banyak baca buku soal HR, kemudian soal ini, ikut training, ikut itu, saya pakai dan praktekin. Kemudian saya coba lagi, lihat setahun kemudian. Dan hasilnya cukup cepat. Maksud dalam proses naik itu ya. Jadi dalam setahun itu saya naik jabatan bisa 2-3 kali, dan setahun setengah saya sudah menjadi manajer. Jadi kan dari staff, di kita waktu itu ada ya senior staff, kemudian SPV, kemudian SPV yang lebih senior, barusan manajer ya. Pelan-pelan kemudian bisa naik dalam waktu 1 tahun. Tetapi nggak terlalu ambisius juga, maksudnya nggak ini banget loh, nggak ngoyo banget, dan nggak terlalu kita kelihatan semangat banget, nggak gitu. Lebih kelihatan sebagai manusia yang passion akan bidang saya waktu itu ya. Nah, faktor ketiga ini yang cukup penting ya.
Jadi sebetulnya di perusahaan itu cukup banyak yang bisa bekerja dengan baik, tetapi sedikit yang memiliki nilai lebih. Jadi teman-teman saya di kantor itu yang punya kemampuan yang sama dengan saya, punya sertifikasi yang sama dan sebagainya, atau pemahaman yang sama, keterampilan yang sama, cukup banyak. Misalnya satu tim begitu ya, ada 7, nah kebanyakan 4, 5 itu skill dan kemampuannya sama, tetapi yang membedakan ini, faktor lebih ini, extra mile ini, atau beyond expectation ini, atau kemampuan di atas rata-rata ini, atau prestasi. Ini yang membedakan yang cukup pengetahuan dan banyak pengetahuan dengan yang cukup dan banyak pengetahuan plus punya nilai lebih. Nah ini yang orang suka bilang kalau kita diminta jalan 1 kilo, kamu jalan 2 kilo, jangan cuma 1 kilo ya. Kalau diminta mengerjakan sampai 10, kerjakan sampai 15, sampai 20. Jadi melebihi yang diharapkan atau beyond, melampaui ekspektasinya ya, harapannya. Atau kalau effortnya segini, kamu di atasnya dong. Kalau enggak, sedikit alasan buat perusahaan untuk menaikkan gaji kamu sama saja dengan yang lainnya kan segitu juga kemampuannya sama. Tetapi apakah ini susah? Ternyata saya menemukan enggak begitu susah sebetulnya. Dan tidak mesti kita heboh gitu ya, atau melakukan sesuatu yang istimewa, enggak ya. Nah, nilai lebih ini, faktor lebih ini, extra mile ini, saya pakai di satu, bekerja lebih cepat. Kalau dulu saya mengerjakan satu proyek butuh waktu seminggu, dan saya usahakan bisa selesai dalam 4 hari saja, dengan kualitas yang sama. Nah ini amazing. Kalau misalnya dalam 1 minggu, kemampuan untuk memanggil kandidat saya SDM, interview, 1 hari itu paling 6-8 orang, kemudian sehingga seminggu ya 25 orang, saya coba dengan kualitas yang sama melakukan interview dan memanggil kandidat dengan jumlah yang sama 25, waktunya nggak seminggu, saya bisa cepatkan jadi 4 hari atau 3 hari begitu. Jadi lebih cepat, tapi kualitasnya tetap sama. Nah, ini bisa dipakai oleh semua bidang ya. Misalnya untuk akuntansi, dia biasa menyelesaikan pekerjaannya, report, analisa laporan keuangan atau jurnal atau neraca, satu report dibutuhkan 2 minggu, bisa nggak dia melakukannya hanya seminggu dengan kualitas yang sama? Apapun ya, kalau sales dia membutuhkan waktu sebulan untuk menghubungi 20 atau 30 calon klien, bisa nggak dia menghubungi 20-30 calon klien tidak sebulan, tapi hanya 3 minggu dengan kualitas yang sama ya. Nah ini bisa dipakai dalam semua bidang. Kita melakukannya lebih cepat, tentu tidak mesti 50%, bisa misalnya kalau biasanya 4 minggu, bisa nggak kita coba 3 minggu, nanti lama-lama 2 minggu dan sebagainya. Nah yang kedua, melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih rapi, lebih berkualitas. Dulu kan saya suka bikin report ya, reportnya itu kemudian kalau yang biasa kan punya standarnya, ini saya bikin lagi lebih bagus lagi, lebih rapi lagi, udah ada eksekutif summary-nya, udah ada poin-poin ininya, udah ada penekanan pada dan sebagainya. Masih isinya tidak jauh beda, hanya tampilannya lebih rapi, lebih bagus. Saya kasih ke bos dan bos lebih suka. Akhirnya bos memakai standar report ini untuk dipakai oleh semua. Waktu itu saya mikirnya bagaimana supaya report yang saya bikin ini bisa memudahkan, menggampangkan pembaca yang adalah pimpinan saya
adalah bos saya, supaya dia dalam satu kali lihat satu halaman begitu, dia bisa dapatkan big picture-nya. Kalau dia butuh detailnya, dia bisa baca di halaman kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ muncul pola, ada executive summary, uh, ada subtitle, ada ini dan sebagainya. Ada, ya pokoknya lebih bagus, lebih rapi daripada report sebelumnya yang biasa dipakai di perusahaan saya waktu itu, yang cukup panjang tulisannya gini-gini dan sebagainya. Atau bisa juga dengan lebih berkualitas. Kalau dulu isi reportnya cukup banyak kata-kata yang apa, berbunga-bunga gitu, tapi isinya sebetulnya hanya dalam satu kalimat. Nah, saya nggak mau begitu. Jadi kualitasnya saya naikkan. Ya kalau memang isinya cuma satu kalimat, ya satu kalimat. Yang kedua, ketiga, saya tidak mau dibumbui macam-macam gitu. Nah, hanya kualitas report saya lebih bagus daripada yang lainnya. Jadi walaupun sama-sama satu project begitu ya, kan kita masing-masing tim leader kasih reportnya, tapi kualitas saya lebih diakui lebih bagus, sebab saya usahakan isinya tidak banyak bunga-bunganya gitu kan. Ada kadang-kadang report ini yang hal-hal sebenarnya nggak begitu penting dimasuk-masukkan ya, sehingga kualitasnya lebih bagus. Ini juga bisa dipakai di manapun ya, entah di produk apapun kita bagaimana, atau jasa apapun, bagaimana membuat lebih berkualitas dengan waktu yang sama, biaya yang sama, dan tidak menambah cost, tapi tetap lebih bagus kualitasnya. Nah, kemudian juga bagaimana supaya kita beyond expectation, punya nilai lebih, ya kita juga kadang-kadang kalau punya ide, kita sampaikan ide yang memberikan solusi kepada company ya. Ya nggak mesti ide-ide besar ya, kadang-kadang ide-ide kecil-kecil aja. Misalnya bagaimana supaya bisa lebih efektif. Kalau kita butuh tidak hanya agenda, tapi juga timernya, kemudian bagaimana supaya meeting supaya lebih bagus. Bagaimana kalau yang menyampaikan masalah diwajibkan untuk mulai membawakan juga 3 solusi yang nanti akan dipilih oleh meeting, solusi yang mana. Jadi tidak boleh dia hanya, kami punya masalah ini Pak, tolong pecahkan. Maksud lo. Jadi waktu itu sampai kita muncul pada meeting, setiap yang membawa masalah, silakan wajib membawa 3 solusi akan masalah itu. Nanti dari ketiga itu, meeting akan memilih mana yang paling bagus. Nah, sehingga lama-lama kalau orang mau menyampaikan masalah, dia pusing mikirin solusinya dulu. Jadi itu cukup ide yang cukup bagus, sehingga meeting itu tidak ajang untuk menumpahkan masalah saja, tapi menjadi ajang untuk mendapatkan solusi. Nah, ide begitu. Kesan-kesannya kecil, tapi cukup membantu ya, bagaimana meeting lebih efektif, bagaimana supaya waktu kita presentasi. Nah, saya juga akan membantu tim sales marketing untuk presentasi di depan klien lebih efektif, tampilan tampilan untuk presentasi dan sebagainya. Hal-hal begitu, ide-ide itu yang membantu tim dan atasan sehingga lebih bagus lagi. Nah, cukup banyak ide-ide yang ya kelihatan sepele tapi cukup membantu. Tidak mesti ide-ide gede ya, misalnya apakah Anda akan menciptakan robot atau terbang ke bulan, enggak gitu juga. Itu kan ide yang hebat ya. Apakah Anda punya ide bagaimana mengubah air laut menjadi air minum? Ya itu bagus sih, cuma mungkin di perusahaan lebih ide yang applicable dan bisa dipakai. Ya mungkin sederhana, posisi duduk di meeting, atau bagaimana supaya kita lebih enak duduknya di setup tempat kerja masing-masing ya, ide-ide kecil-kecil sih bagus. Yang lain menjadi nilai lebih kita membuat segala sesuatu lebih mudah dipahami, dimengerti ya, mulai dari tampilan kerja, job desk kita dan sebagainya. Dan yang tidak cukup kalah pentingnya itu kadang-kadang kita mempunyai nilai lebih itu karena kita available to help ya, bersedia membantu tim lain atau atasannya
kadang-kadang kan masing-masing tuh cukup sibuk dan tidak mau lagi direpotkan oleh yang lainnya. Nah, tapi membantu itu tentu tidak mengabaikan pekerjaan utama kita. Membantu itu kadang-kadang cukup penting. Misalnya hanya sepele. Nah, ini kok Word-nya nggak bisa bikin tabel, gimana caranya? Oh, gini-gini, kita kasih tahu begitu. Udah. Atau kadang-kadang ada teman dari tim sales yang lagi stuck, gimana cara menembusi klien ini kok nggak bisa itunya. Atau kita, oh saya kayak punya teman deh, ini saya kontak ya. Nah, habis itu kontak kita kasih ke dia. Hanya membantu begitu. Jadi kalau tidak mesti kita bagaimana membantu mendapatkan uang 1M, enggak. Tapi di kitanya ada sikap, ada jiwa yang mau membantu, willing to help teman dan juga atasan. Atasan tuh kadang-kadang cukup sibuk loh, agak. Nah, kalau saya kadang-kadang lagi itu kita tanya, ada yang bisa saya bantu Pak? Ngomong gitu ke bos. Kayak kayaknya Bapak cukup pusing memikirkannya. Oke, kamu pegang ini katanya. Nah, kita kerjakan apa yang dia inginkan itu. Dan itu cukup membantu untuk dia, karena dengan kita pegang yang dia inginkan kita pegang itu, dia bisa mengalihkan pemikirannya ke hal yang lain. Dan itu membantu dia. Itu juga tidak lepas dari kita lebih inisiatif, lebih proaktif. Juga, ini sikap yang cukup bagus. Cuma kadang-kadang kita nggak mau repot sih. Akibatnya kalau kita banyak proaktif inisiatif, biasanya banyak kerjaan. Tapi it's okay, sejauh tidak membuat pekerjaan utama kita terbengkalai. Nah, ini yang membuat kita jauh akan lebih cepat meningkat secara kualitas pekerjaan dan juga kualitas manusia di sesama maupun di mata atasan juga ya. Nah, tetapi ada catatannya. Tadi kan ada tiga cara yang cukup mudah bagaimana meningkatkan karir bisnis kita ya. Satu, mindset yang tepat. Jadilah, milikilah mindset style ya, yang bukan blaming, komplain, tapi lebih ke bagaimana menciptakan pemikiran yang supaya jadi bintang, makanya dibilang style mindset ya. Apa yang bisa saya lakukan, bahwa memberi dahulu lebih penting. Yang kedua, dengan menjadi lebih kompeten. Yang ketiga, lakukan lebih. Nah, namun tiga hal ini membutuhkan kondisi atau catatan sebagai berikut. Pertama, lihat di perusahaan itu. Saya pindah perusahaan sudah 8 kali ya, jadi cukup banyak perusahaan yang saya keluar masuk. Ada yang cukup lama, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang beberapa tahun. Ada di satu perusahaan itu yang struktur company-nya sudah penuh. Jadi saya di SPV waktu itu ya, sebagai spesialis. Kemudian di atasnya sudah ada manajer, yang senior sudah ada, country manager ada, direktur ada, dan sampai juga ada, bos sudah ada. Saya tanya ke bosnya, biasanya rotasi atau ganti jabatan kapan diadakan? Oh Pak, nunggu dia resign Pak. Waduh. Nah kalau begitu, Anda tidak kecil kemungkinan punya kesempatan untuk naik jabatan. Atau saya tanya lagi, biasanya kalau country direkturnya, manajernya diganti, apa dia resign, digantinya oleh yang bawa naik ke atas atau yang pihak head office-nya memilihkan yang orang ditunjuk head office. Ditunjuk Pak katanya. Waduh, nggak bisa naik saya jadi karena kan mesti ditunjuk oleh head office ya. Head office-nya waktu itu masih di Dubai atau di luar negeri sana kan. Itu ada perusahaan yang multinasional ya. Wah, agak repot waktu itu ya. Dan saya gali juga informasi apakah 5 tahun sekali ada pergantian struktur. Enggak ada Pak, nunggu meninggal katanya. Waduh, kalau begitu. Ya Pak, nunggu meninggal ya, lama ya. Lama. Itu yang dia ngomong sambil bercanda begitu kan. Tapi memang kenyataannya selagi posisi itu masih ada, manusianya masih ada dan dia belum resign, belum akan diganti. Ya agak susah ya. Yang kedua, lihat juga apakah kondisi keuangan perusahaan bisa untuk kita naik gaji ya. Ada perusahaan yang sebetulnya uangnya ada, cuma lagi dialokasikan untuk proyek apa mereka ekspansi dan sebagainya.
biasanya di mereka sudah ada dalam 1 tahun itu planning untuk berapa persentase kenaikan gaji dan yaitu dihitung cost ya, cost company dan sebagainya, sehingga pada angka sekian akan ditekan dan mereka budgetnya akan dialokasikan untuk misalnya buka cabang lagi atau apa, atau pengembangan produk atau apapun ya. Nah kalau ini, tapi kalau kita tidak tahu informasi ini, itu cukup mudah melihatnya dengan track record kenaikan gaji selama 2-3 tahun ke belakang. Gaji kita kan, kalau nggak bisa tanya gaji orang, kita nggak naik-naik ini kan. Kemudian kita gali informasi apakah memang perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan atau apa, sehingga kalau kita mengajukan kenaikan gaji agak susah karena perusahaan lagi susah. Nah, jika kondisi ini mesti dihitung juga. Jadi kalau sebelum kita minta naik gaji atau ini, lihat juga perusahaannya mampu atau enggak, punya uang atau enggak. Yang ketiga, lihat juga apakah ada ekspansi atau proyek. Ini sebagai peluang juga sekaligus sebagai tadi, kalau kondisi keuangan sedang dialihkan ke proyek, kita memang susah naik gaji, tapi peluangnya adalah kita bisa minta pindah ke sana menjadi manajer di situ. Saya pernah juga jadi manajer di beberapa daerah tuh, tapi ditempatkannya jauh di Papua, di mana. Saya jadi manajer lumayan kan, tapi jadi Papua, jadi agak jauh tapi. Nah, tapi itu saya ambil pengalaman untuk sebagai leadernya. Nah, ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah, nah ini cukup penting. Kadang-kadang saya mengalami ini, apalagi di perusahaan yang cukup besar ya, dia perusahaannya banyak, ada grup begitu, kemudian dia punya 7-8 perusahaan begitu. Kita di salah satu perusahaan ini, kita tuh kadang-kadang tidak dilihat oleh yang di atas bahwa kita punya potensi dan bisa naik menduduki posisi yang lebih tinggi strategis di perusahaan itu. Apalagi dia perusahaannya banyak ya. Kita misalnya bisa masuk di perusahaan A, dia punya anak perusahaan itu sampai 4 atau 5 atau bahkan lebih ya. Pernah saya ada 9 sampai 10 perusahaan. Banyak dia hobinya bikin perusahaan. Jadi nah holding di sini, grup di sini kan yang menentukan kebijakan untuk siapa yang naik ke atas dan sebagainya. Belum melihat bahwa ada kita di sini yang lagi SPV ini yang pengen naik ke atas ini. Nah, itulah butuh kita untuk marketing ya, menjual diri kita ke atasan langsung maupun atasannya. Tapi tidak tanpa menjilat dan cari muka. Nah, tapi bos masih tahu bahwa ada kita yang punya potensi, yang mempunyai kemampuan untuk dan punya prestasi untuk dapat naik lebih maju lagi, dengan demikian memajukan perusahaan. Nah, caranya bagaimana? Yang paling mudah, memang kalau ada event ketemu kenal secara personal, misalnya ada event-event kan biasanya ada perusahaannya, ketemu setahun sekali atau apapun ya, atau pelatihan atau apa, big boss suka datang kan. Tapi itu agak susah. Memang paling, apalagi di perusahaannya banyak kan, paling ya gitu di situasi begitu kan, karena tidak semua pimpinan juga biasanya mau mendekatkan dirinya kepada bawahan. Yang cukup itu kita bikin laporan berkala. Jadi setiap 2-3 bulan sekali kita bikin report kepada atasan kita langsung, yang kalau bisa disesikan ke atasannya lagi. Tapi kalau tidak bisa, di report itu kita tulis report ini kompos atau review by kita ini. Jadi ada nama kita di situ. Nanti biasanya akan sampai ke atasannya lagi. Nah, atau dengan cara lain, ketika ada hal proyek tertentu, kita minta masukan saran dari bos atasan kita langsung, atau atasannya dia, kalau ada suatu kesempatan ketemu ya. Jadi misalnya waktu ada kunjungan dari headquarter, ini kalau konteksnya company-nya, perusahaannya ada holding gitu, jadi banyak company ya. Dan begitu lagi datang gini-gini, dia kan biasanya mau memanggil atau dia menemui dan sebagainya. Nah, waktu kesempatan itu kita minta feedback, saran ya, bagaimana untuk bisa meningkatkan lebih bagus lagi kinerja kita kepada perusahaan. Nah, itu dari situ biasanya mereka akan melihat kepada kita, karena tidak semua karyawan atau
manajer begitu biasanya. Ya, begitu ya. Nah, atau kalau model saya waktu itu, saya datang ke bos, saya tanya, kalau saya pengen jadi manajer, apa yang mesti saya lakukan? Terus dia jelaskan apa yang dibutuhkan tadi kan, apa kompetensinya apa, kemudian kemampuannya apa. Terus saya bilang gini, kalau begitu boleh saya dikasih tugas atau pekerjaan untuk melatih saya supaya saya bisa jadi manajer. Dia mikir, oke, nggak lama saya dikasih tugas mengerjakan beberapa proyek ya. Dan setelah itu dia lihat cukup bagus, setelah 3-4 proyek ya, saya dinaikkan makanya menjadi deputy manager. Di waktu itu masih ya dengan itu saya minta tugas memang, Pak, saya pengen meningkatkan kemampuan saya supaya bisa lebih bagus lagi. Apa ya saran Bapak supaya bisa saya gini-gini. Dia jelaskan, kemudian saya bilang, Pak, tolong beri saya tugas satu pekerjaan supaya saya bisa menempah diri saya, supaya saya bisa mencapai ya posisi yang saya inginkan kan. Nah, dikasih sama dia. Tapi tidak semua kalian berani begini, karena nanti akibatnya kita akan lebih sibuk, banyak kerjaan iya. Tetapi dengan tantangan itu mempercepat saya setahun bisa 3-4 kali naik jabatan. Nah, sesudah itu kan posisi saya cukup tinggi, saya pindah-pindah ke perusahaan lain dengan posisi yang ya, manajer senior sampai terakhir menjadi direktur untuk SDM ya. Nah, dengan polanya tidak jauh beda. Jadi mindset saya tepat, dengan pola pikir yang tepat, saya memiliki kompetensi yang mencukupi untuk itu, dan juga punya nilai lebih. Nilai lebih ini nggak mesti saya ganteng atau kelebihan badan, bukan. Kita punya hal yang lebih dari teman lain. Kerja kita lebih bagus, lebih cepat, lebih rapi, yang begitu-begitu aja. Nggak mesti yang heboh-heboh, nggak mesti yang hebat-hebat ya. Tapi ada sesuatu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Nah, ini hal yang sama juga bisa dipakai di bisnis. Kebetulan 2 tahun belakangan saya mendampingi cukup banyak bisnis owner ya, ada yang bengkel, salon, UKM, ada juga yang jualan online dan sebagainya. Sebetulnya masih sama, setelah mindsetnya, bisnis itu terutama melayani kebutuhan klien. Setelah dia melayani kebutuhannya, uang akan dapat kemudian. Bukan utamanya cari uang dulu, atau jual produk dulu, tapi utamanya adalah memenuhi dan mencukupi kebutuhan atau apa yang menjadi, atau istilahnya memberi value kepada klien. Nah, kompetensi sebagai owner juga dibutuhkan. Apa kompetensinya? Strategic thinking, kemampuan salesnya, operationnya juga, dan sebagainya. Dan juga dia pasti punya nilai lebih. Untuk customer-nya apa, untuk karyawannya apa. Nah, nilai lebih ini biasanya dalam bentuk value proposition atau apa istilahnya, punya apa yang membedakan perusahaan itu, yang diberikan lebih kepada karyawan dibanding perusahaan lain, yang diberikan lebih kepada customer-nya dibandingkan oleh kompetitornya. Nah, secara singkat itu saja, cukup panjang ya. Terima Ya, kasih. tinggal yang penutup cukup penting, berdoa dan pasrahkan hasil kepada Tuhan. Begitu. Kembali ke Bu Aki, silakan. Iya, terima kasih nih Pak Ian. Ya, cukup panjang tetapi lengkap Pak. Jadi saya jadi bernostalgia ketika saya bekerja juga ya sebagai seorang karyawan, karena saya pernah 10 tahun juga bekerja dan pindah. Kalau Pak Ian beberapa kali, itu saya 4 kali pindah nih Pak. Jadi saya juga ingat nih, ada waktu itu saya pernah di SGV Utomo. Kalau di sana tuh memang tidak perlu ada yang meninggal, tidak perlu ada yang lengser dulu, ya. Ketika kita mau naik ke sebuah jabatan, itu memang sangat menarik. Dan cara Pak Ian saya juga pernah lakukan. Saya tanya apa yang saya lakukan supaya saya bisa naik 1 tingkat lebih atas, ya. Nah, Pak Ian, menarik sekali apa yang Bapak paparkan ini, dan saya yakin sekali akan sangat membantu ya untuk orang-orang yang memang baru memulai karirnya dan kemudian juga mau meningkat ke bisnisnya. Ya. Untuk itu kita akan buka sesi pertanyaan nih Pak Ivan. Apakah di antara Bapak Ibu di sini di kolom chat nih belum ada yang bertanya ya? Nah, kalau bertanya langsung
teman-teman di sini, apakah ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Ian? Sehubungan dengan apa yang dipaparkan, silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang kebetulan di depan komputer juga, saya sangat senang jika Bapak Ibu bisa dibuka kameranya ya, supaya bisa lebih langsung jika bertanya dengan Pak Ian. Silahkan. Wah, tampaknya sudah sangat-sangat jelas nih Pak Ian, sampai tidak ada pertanyaan lagi. Nah, tapi Pak Ian, sembari ya kita menunggu ya, Bapak Ibu silahkan sekali lagi jika ada yang mau bertanya, Bapak Ibu bisa membuka kamera ataupun membuka mikrofonnya untuk langsung bertanya, atau juga bisa menggunakan chat. Tetapi sebelum itu, saya ingin bertanya ya Pak Ian, tadi sehubungan dengan 3 kompetensi nih Pak. Tadi saya amati ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Dan dari apa yang saya pelajari, saya sering dengar bahwa sikap itu sebetulnya yang paling utama dibandingkan pengetahuan dan keterampilan. Kenapa? Karena kalau sikap itu tadi istilahnya sudah ya berhubungan mungkin ya dengan mindset-nya, dengan kebiasaannya gitu ya Pak Ian. Sedangkan kalau pengetahuan atau keterampilan itu bisa di-upgrade. Nah, gimana pendapat Pak Ian tentang itu? Ya, itu ada betulnya. Walaupun di beberapa company ada yang penekannya beda-beda ya, penekanannya. Ada yang lebih mengutamakan yang penting dia kerja saja, dia tidak peduli kamu ngapain, sejauh kamu tidak membuat kriminal, yang penting menghasilkan pekerjaan yang bagus. Tapi untuk menaikkan kualitas diri memang perusahaan sebaiknya mengambil karyawan yang secara culture, budaya sama dengan perusahaan itu dan secara sikap lebih cocok dan tepat dengan perusahaan itu. Nah, sikap yang lebih baik, lebih menetap sikap itu lebih susah diubah. Jadi kepribadian itu memang bisa berubah, cuma biasanya lebih susah dalam waktu 1-2 tahun. Biasanya susah mengubah, kecuali memang dia ada kejadian traumatik yang mengubah itu atau dia memang mau berubah, tapi biasanya kan manusia setahun ke depan sikapnya ya, pribadiannya nggak jauh berubah. Ini yang membuat, tapi kalau pengetahuan cepat berubah. Kita mau baca buku, lihat film, kita belajar, kita ikut kursus gitu-gitu ya Pak Ian. Kita melakukan sesuatu dengan jam tertentu, selama waktu tertentu, kita jadi terampil. Misalnya mengendarai mobil gitu ya, kita latihan 8 sesi, 20 sesi kita sudah mulai bisa. Tapi kepribadiannya biasanya masih sama. Kalau tidak sabar, dia akan banyak klakson itu lah. Klakson aja gitu. Tapi kemampuan untuk memainkan gas, nginjak kopling, sebagainya sudah bisa jalan. Itu yang membedakan pengemudi yang sabar sama-sama bisa nyetir dengan pengemudi yang tidak sabaran. Sikapnya tadi yang membedakan. Bukan skill dia menghidupkan mobilnya atau menjalankan setirnya atau nginjak remnya. Ya, ya. Oke, terima kasih. Nah, kemudian tadi juga di sesi akhir tadi saya lihat berdoa ya Pak Ian ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang tadi semuanya kebanyakan action ya, kita harus melakukan banyak hal nih. Ada lebih cepat, lebih rapi, lebih berkualitas, lebih punya ide, lebih mudah dimengerti, lebih inisiatif, available to help dan sebagainya. Tapi juga ada satu hal tadi Pak Ian sebutkan tentang doa, ya. Nah, kaitannya gimana? Seberapa banyak nih Pak Ian? Dulu ada masa-masa dalam pengalaman saya yang cukup putus asa ya, apa mungkin bisa menjalani dan mencapai apa yang saya inginkan untuk naik jabatan atau menambah gaji ya waktu itu ya. Sampai waktu suatu ketika ada PHK 85% di perusahaan itu karena lagi kesulitan keuangan dan hanya tinggal 20% saja yang 80% di PHK. Nah, dalam situasi-situasi itu saya mendapatkan memang doa cukup penting. Tidak hanya situasi sulit sebetulnya, dalam situasi yang biasa juga doa juga penting. Cuma dalam situasi sulit itu kelihatan sekali bahwa sebetulnya
usaha kita tuh ya oke, bagus, namun di balik itu istilahnya kalau tidak diridhoi ya, diberkati begitu ya, akan cukup susah. Nah, tapi soal ini kan lebih kembali ke pengalaman personal dia dan sang penciptanya ya. Tapi kalau saya sih cukup yakin bahwa bagaimanapun kita membutuhkan doa, bukan hanya untuk menyukseskan apa yang kita inginkan, tapi sebetulnya supaya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita bisa terjadi melalui pekerjaan. Nah, kalau belajar hati memang ini cukup jelas dan lebih enak, lebih gampang. Tetapi kalaupun belum, setidaknya dengan doa pribadi sesuai agama masing-masing itu akan membantu memberikan ketenangan kepada kita, pegangan ketika masa susah, dan juga tidak lupa ketika sudah mencapai hal yang kita inginkan, kita bisa mensyukuri bahwa ternyata usaha kita tuh ada, tetapi sebetulnya kebanyakan yang kita dapatkan adalah anugerah kan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi kita bersyukur juga. Jadi nggak jadi sombong, takabur begitu. Itulah pentingnya doa, mensyukuri, dan sekaligus juga memasarkan apapun hasil yang kita inginkan dalam doa itu. Mungkin begitu, Bu Oki. Oh, ya, terima kasih Pak Ian. Nah, mungkin sebagai penutup, ada 1 atau 2 kalimat terakhir yang bisa Pak Ian sampaikan. Ya, mudah-mudahan nanti kan apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan kemudian ditayangkan di YouTube Indonesia Belajar ya, Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan pesan Pak Ian nih untuk para karyawan atau para pebisnis ya dirangkumkan dari apa yang Pak Ian sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Milikilah pandangan yang tepat, tidak hanya untuk kita dapat menaikkan derajat kita, tapi juga untuk bagaimana meningkatkan derajat hidup sesama. Milikilah pengetahuan yang memadai, keterampilan menjadi kompeten, bahkan menjadi ahli pada bidangnya, namun juga dengan memberikan nilai lebih kepada kita dan sesama. Dan di atas segalanya, berdoalah dan memasarkan semua kepada Tuhan. Suatu hal yang cukup penting, sebab at the end, semua yang kita jalani memang hanya untuk ibadah saja kepada Tuhan. Terima kasih, Bu Oki, begitu. Oke, terima kasih Pak Ian. Pak Ian ada sosial media mungkin yang mau disampaikan? Saya paling main Facebook ya, Laurentius Ian ya, silakan di search di Facebook. Laurentius Ian. Ya, lihat wajah yang botak, nah itu saya. Oke Pak Ian, terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Dan saya yakin pasti akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kita yang penting adalah bukan hanya belajar, tetapi juga mengamalkannya ketika kita mau maju. Itu saja Pak Ian dan teman-teman semuanya ya, terima kasih. Pada malam hari ini kita akan difoto lagi nih, Mas Dio. Akan ada foto bersama lagi. Silakan Mas Dio bisa dipandu. Mas Dio atau Bu Endah bisa bantu kita? Selamat malam. Ya, saya akan bantu Bu Oki. Silahkan ya. Bapak Ibu dibuka kameranya. Ya, Ibu Cecilia. Selamat malam. Nah, ini ada yang Vivo 1910 ya, maaf nih saya nggak tahu namanya. Oke, terima kasih. Saya akan foto 1 kali ya. Satu. Ada yang lagi yang mau buka kamera? Ya, Pak Yamin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan Coach Tio Yanuar dengan acaranya Self Awareness.
Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini bisa datang dan kita akan belajar lagi untuk menambah pengetahuan kita sehingga kita akan terus maju dan maju sebagai seorang pribadi yang menyenangkan dan baik. Oke, selamat malam, sampai ketemu lagi.